Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cikgu Ojak. Jadi hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 ya pada semester 1 ya. Jadi kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai konsep nilai mutlak. Jadi hari ini kita akan belajar di persamaan nilai mutlak ya. Oke, jadi di persamaan nilai mutlak nanti Anda akan belajar tiga hal, yakni bentuk umum persamaan nilai mutlak, lalu penyelesaian persamaan nilai mutlak, lalu yang terakhir menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi konsepnya adalah sebagai berikut. Saya izin ganti laser pointer dulu ya. Oke. Jadi bentuk umum persamaan nilai mutlak. Jadi bentuk umumnya itu seperti ini ya anak-anak ya. Jadi untuk fx dan gx adalah fungsi dalam variabel x. Jadi x di sini bertindak sebagai variabel ya. Maka bentuk umum persamaan nilai mutlaknya nanti akan ada dalam tiga bentuk ya. Jadi yang pertama yaitu nilai mutlak fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta di sini ya. Dan syaratnya c itu haruslah lebih dari atau sama dengan 0 ya, karena kita paham bahwa nilai mutlak tidak mungkin bernilai negatif seperti itu ya. Oke. Lalu yang kedua adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx ya. Lalu yang ketiga adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak sama dengan gx ya, dengan syarat, ada syaratnya ya nak. Apa syaratnya? Yaitu gx itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya, karena kita paham bahwa fungsi yang di sini itu haruslah bernilai positif ya, jadi tidak boleh bernilai negatif seperti itu ya. Oke, lalu yang kedua adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak ya. Jadi yang pertama x1 merupakan penyelesaian nilai mutlak dari nilai mutlak fx sama dengan c, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, dan nilai mutlak fx sama dengan fungsi gx jika nilai mutlak fx1 sama dengan c ya, atau nilai mutlak fx1 sama dengan nilai mutlak gx1, dan nilai mutlak fx1 sama dengan gx1 adalah bernilai benar. Jadi harus bernilai benar. Jadi ketika x1 itu adalah merupakan penyelesaian, maka ketika kita lakukan proses substitusi atau penggantian nilai variabel, maka harus dipenuhi nilai benar seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang ketiga adalah menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak ini nanti ada 3 metode ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan grafik ya. Jadi yang pertama, jika nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka grafik y1 sama dengan nilai mutlak x, lalu yang y2-nya itu sama dengan c, itu digambar pada satu bidang kartesius. Nanti Bapak tunjukkan ya. Oke, lalu yang kedua nilai mutlak fx dan nilai mutlak gx, grafik y1-nya ya yang depan, lalu grafik y2-nya yang belakang ya, yang nilai mutlak gx seperti itu ya, digambar pada satu bidang kartesius. Begitu juga yang ketiga ya. Nah, lalu dikatakan apa Pak penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian dari persamaan. Jadi titik potong dari Y1 dan Y2 itulah yang dinamakan penyelesaian ya, seperti itu ya. Oke. Nah, yang B, metode yang B atau metode yang kedua yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Menurut definisi, fx sama dengan nilai mutlak ax tambah b itu adalah yang pertama ax tambah b jika ax tambah b lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua negatif kurung buka ax tambah b jika ax tambah b-nya kurang dari 0. Seperti itu ya. Dari definisi tersebut kita dapat memperoleh hubungan seperti ini nanti ya. Lebih baik saya sarankan yang mana Pak? Yang sebelah sini ya. Yang bawah ini aja nak, nanti yang dipakai ya. Kenapa Pak kok pakai yang bawah? Lebih sederhana seperti itu ya. Jadi ax tambah b sama dengan c, nanti yang satunya adalah ax tambah b, tapi
yang negatif C. Itu yang diingat ya. Oke. Sehingga persamaan AX tambah C nilai mutlak ya, mohon maaf. Sehingga persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C nanti dapat diselesaikan dengan persamaan yang ini ya nak ya, atau yang ini seperti itu. Oke. Nah, dan yang terakhir, metode yang terakhir ya, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ya. Boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Ini yang perlu diingat ya nak ya. Oke. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja Pak contohnya seperti itu ya. Oke, kita jelaskan. Nah, contoh yang pertama yaitu tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3 ya. Jawabannya yang pertama, kita pakai metode grafik. Tadi Pak Rozak bilang ya, kalau pakai metode grafik maka kita butuh yang namanya apa? Persamaan Y1 dan persamaan Y2 ya. Mana aja Pak yang Y1? Nah, di sini sudah dituliskan ya. Misalkan Y1-nya adalah nilai mutlak X kurang 2 ya. Jadi yang ini kita misalkan Y1, lalu yang ini kita misalkan Y2 kayak gitu ya. Nah, selanjutnya grafik-grafik itu digambar ya nak, digambar dalam satu kartesius ya, dalam satu kartesius. Ini ya gambarnya seperti ini, sudah digambar sama Pak Rozak. Ini yang Y1, lalu ini yang Y2 seperti itu ya. Mana Pak titik potongnya? Ini nak ya, titik potongnya nih. Nih. Nah, titik potongnya di mana? Di X sama dengan 5 dan di X sama dengan min 1. Sehingga atau jadi ya, penyelesaian daripada persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3 itu adalah 5 atau negatif 1. Seperti itu. Ini enak ya Pak ya, simple. Betul, simple. Kalau soalnya seperti ini ya nak ya. Kalau soalnya sudah agak kompleks, maka kalian perlu menggunakan metode yang lain seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana ketika kita punya soal, kita kerjakan dengan metode yang kedua, yaitu dengan definisi nilai mutlak ya. Nah, tadi Pak Rozak sudah menuliskan ya. Oke, Pak Rozak ingatkan di sini saja ya. Kalau kita punya persamaan seperti ini, maka kita selesaikannya dengan seperti ini ya. AX tambah B sama dengan C, yang satunya positif, yang ini anak ya. Nah, ini. Lalu yang kedua adalah yang negatif ya. Jadi rumusnya yang ini, yang kita pakai. Oke, kalau kita pakai definisi. Nah, nanti sama Pak hasilnya? Ya pasti sama ya, karena soalnya sama ya. Oke, good. Nah, yang ketiga, metode yang ketiga adalah dengan cara mengkuadratkan ya. Jadi ini kita kuadratkan kedua ruas. Pak, kok bisa dikuadratkan? Karena kita punya sifat ya, begini ya. Jadi nilai mutlak daripada A kuadrat itu setara dengan A kuadrat ya. Oke, ini ada yang lupa ini ya, ini ada yang kurang ya nak ya. Oke, jadi nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3, kita kuadratkan kedua ruas, nanti ketemunya X min 2 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat ya. Nanti kita pindah ruas ya. Oke, kalau kalian bingung pindah ruas, begini saja. Kedua ruas Bapak kurangi dengan 3 kuadrat ya. Bapak kurangi dengan 3 kuadrat. Otomatis yang sebelah kiri ini dia terkurang dengan 3 kuadrat. Lalu yang di sebelah kanan dia menjadi 0. Kenapa? Karena 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat adalah 0 ya. Oke, good. Lalu X min 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kenapa kok jadinya seperti ini Pak ya? Oke, kita ingat bentuk aljabar ya. Kita ingat bentuk aljabar. A kuadrat dikurang B kuadrat itu akan setara dengan A min B dikali A plus B ya. Oke, jadi dipandangnya bagaimana Pak? Dipandangnya adalah sebagai berikut ya nak ya. Jadi supaya kamu tahu mana yang A, mana yang B kayak gitu ya. Oke, yang ini kita pandang sebagai A. Jadi X min 2 kita pandang sebagai A ya. Lalu yang 3, angka 3 di sini kita pandang, yang 3 di sini kita pandang sebagai B, seperti itu ya. Tanpa Anda kuadratkan terlebih dahulu ya. Jadi semisal Anda punya 9, maka ini harus Anda rubah menjadi 3 kuadrat. Jadi yang kita ambil angka sebelum dikuadratkannya, seperti itu ya. Nanti kita pakai aturan ini, A-nya tadi kan X min 2 ya.
Ini X min 2 sudah betul. Lalu B-nya 3 ya. Di sini plus 3. Di sini boleh dibolak-balik ya, Nak ya. Ini duluan atau yang ini duluan gitu ya. Itu boleh. Mau yang plus duluan atau yang min duluan, itu it's okay ya. Kenapa it's okay? Karena perkalian bersifat komutatif ya. Jadi A kali B akan setara dengan B kali A ya. Ini di perkalian bilangan real ya, Nak ya. Oke. Lalu yang negatif 2 tambah 3 ini kita bisa sederhanakan menjadi positif 1 ya. Lalu ada saya coret ya tadi ya. Lalu X min 5-nya didapat dari negatif 2 dikurangi 3 seperti itu ya. Jadi dari bentuk ini Anda ingat lagi teori SMP ya. Jadi ini nanti kan menghasilkan akar-akar ya. Jadi akar-akar penyelesaian. Yang pertama X plus 1. Pak, ini kok dapat ini dari mana? Dapatnya dari sini, nah ya. X plus 1 sama dengan 0. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 1. Jadi ini nanti akan setara dengan negatif 1. Begitu juga yang di sebelah sini, ya. Oke. Jadi penyelesaian daripada nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3 adalah negatif 1 atau 5. Sama ya, seperti itu ya. Oke. Jadi dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak Anda punya 3 metode. Boleh pakai yang manapun ya, sesuka Anda kayak gitu. Tetapi ingat, pastikan dalam menghitung benar seperti itu ya. Hati-hatinya di sana ya. Oke. Nah, di contoh kedua ini Pak Rozak pakai contoh soal yang nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx ya. Oke, ini yang agak ribet sedikit ya. Nah, untuk soal yang ini kita pakai metode yang mana Pak? Yang lebih simpelnya, yang lebih efisiennya begitu ya. Maka yang digunakan adalah metode ketiga. Yang apa? Kuadrat kedua ruas ya. Jadi dikuadratkan kedua ruasnya seperti itu ya. Di sini sudah saya catatkan ya. Nanti dari sini sampai sini Anda literasi sendiri ya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Bapak kasih tutorial cara mengerjakannya ya. Jadi silakan disimak begitu. Saya mohon maaf saya ganti spidol merah ya agar lebih terlihat jelas seperti itu ya. Jadi tentukan persamaan nilai mutlak X kurang 7 sama dengan 3 ya. Di sini Bapak akan menggunakan metode kedua yaitu sifat nilai mutlak ya. Oke. Nah, kok sifat definisi definisi nilai mutlak ya. Oke. Nah, oke. Jadi dari definisinya X min 7 sama dengan 3. Ini nanti kita kerjakan jadi 2 ya. Ada 1, ada 2, begitu ya. Yang pertama X min 7 sama dengan 3. Dan yang kedua X min 7 sama dengan negatif 3 ya. Jadi ini akan Bapak tambahkan 7 dulu. Kenapa Pak kok ditambah 7? Perhatikan di sini ya Nak ya. Negatif 7 di sini saya ingin dia hilang atau kita paksa dia untuk jadi 0 seperti itu ya. Kalau dia ingin saya paksa untuk menjadi 0, mau tidak mau ya Nak ya, maka harus ditambah dengan 7. Sehingga nanti kalau di otak Anda kan begini ya, X min 7 tambah 7 sama dengan 3 tambah 3 begitu ya. Jangan dipakai pindah ruas. Itu memang benar, tetapi secara konsep matematik itu keliru. Nah ya, tidak dibenarkan seperti itu loh ya. Oke. Nah, dari sini maka kita akan dapat Nah, dari sini nanti Anda akan mendapat seperti ini ya Nak ya. Jadi ini ya, negatif 7 tambah 7 kan 0 ya. 0 tambah X tetap X ya. Lalu 3 tambah 3 ya Pak ya. Oke, 3 tambah berapa Nak? Iya betul, 7. Oke, karena ditambahnya dengan 7. Oke, good. 7 tambah 3 dapat 10 ya. Lalu sebelah sini sama ya Nak ya. Di sini saya tambah dengan 7. Nanti dapat X saja karena negatif 7 tambah 7 dapat 0. Lalu negatif 3 tambah 7. Jadi kamu hutang 3, kamu bayar 7, otomatis sisa 4 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 10. Seperti itu ya. Oke, good. Oke, selanjutnya adalah soal ini ya. Tentukan persamaan nilai
penyelesaian persamaan nilai mutlak 1 kurang X sama dengan nilai mutlak 2X kurang 5 ya. Otomatis ini kita kerjakan dengan metode ketiga ya. Dengan metode ketiga. Oke, saya tulis dulu ya soalnya supaya enak. Sorry. Oke. Mohon maaf terlalu bersemangat saya. 1 kurangi X sama dengan 2X kurang 5 ya. Oke, kita lakukan kuadrat kedua ruas ya nak ya. Oke, Bapak akan ganti hitam dulu. Begini ya. Sehingga nanti berubahnya begini ya nak ya. Seperti itu. Lalu kita pindah ruas ya. Oke. Karena tadi Bapak bilang bahwa pindah ruas itu tidak benar ya. Maka di sini supaya plus 2X kurang 5 ini hilang ya. Maka Bapak kurangkan dengan 2X kurang 5 di kuadrat ya. Dalam artian kalau kita pinjem konsepnya guru SMP kayak gitu ya. SMP atau guru-guru kalian di sekolah. Maka ini kan pindah ke kiri kayak gitu ya. Itu sama aja. Ya, oke. Tapi secara konsep matematik itu tidak dibenarkan ya. Nah, jadinya begini ya kalau Anda tulis ulang begitu ya. Nanti 2X kurang 5 kuadrat dikurangi 2X kurang 5 kuadrat kan jadinya 0 seperti itu ya. Oke, dari sini Anda pakai teori A kuadrat min B kuadrat setara dengan A min B kali A plus B ya. Yang ini tadi ya nak ya. Yang A yang mana Pak? Yang B yang mana Pak? Oke, good. Yang A yang depan, yang ini ya, yang 1 min X, lalu yang B-nya yang 2X min 5. Seperti itu ya. Sehingga kita dapat 1 min X dikurangi 2X min 5 di kuadrat. Nanti dikali, tanpa kuadrat ya. Mohon maaf. Di sini tidak ada kuadrat soalnya ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah 1 min X ditambah 2X kurang 5 ya. Kenapa Pak kalau penjumlahan tidak usah buka kurung? Karena tanda positif nanti ketika Anda kalikan dengan tanda apapun kan tetap positif. Jadi tidak akan berpengaruh. Tetapi kalau yang negatif hati-hati di sana ya. 1 min X min 2X plus 5 kali ini dapat ini dan ini dapat X ya. 1 dengan min 5 dapat negatif 4 ya, sama dengan 0. Lalu yang ini kita sederhanakan, kita dapat berapa nak? 6 min 3X ya, dapat X min 4 ya, sama dengan 0. Baru setelah itu kita selesaikan akar-akarnya ya. Jadi yang pertama 6 min 3X sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0 ya. Lalu yang ini kita sederhanakan ya. Kita kurangkan 3X ya. Jadi 6 sama dengan kita tambah 3X, kita tambah 3X. Sebentar. Kita tambah 3X. Ya, begini. Lalu kita bagi dengan 3 seperti itu ya. Ini dapat 2. Kalau yang sebelah sini kita dapat 4. Gitu ya, Nak ya. Oke, jadi HP-nya adalah 2 dan 4 begitu ya nak ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, masih adzan. Saya segera akhiri dulu ya nak ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar bermanfaat dan kalian juga mendapat amal jariah dari memberi tahu atau men-share video-video ini ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.